Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, jika engkau bekerja keras untuk duniamu, dengan duniamu, maka akan berhasil dan sukseslah untuk urusan duniamu. Sebab kepada siapa mendekatkan diri, maka akan mendapatkan apa yang didekatinya. Kepada siapa dan apa yang dia perjuangkan, maka akan memperoleh apa yang dia perjuangkan. Yang demikian itu sesungguhnya adalah hukum logika yang bisa diterima dan tak terbantahkan. Karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu, menjadikan segala sesuatu dengan sebab musabab, dan dengan sebab itulah Tuhan mencapaikan dari apa yang ditujukan dari setiap hambanya. Wahai Sang Penyair, sangatlah perlu untuk kami sampaikan kepadamu, agar bermanfaat dan berguna pula bagi orang lain yang ingin memperoleh manfaat dan pemahaman, ilmu, pengertian, agar bisa mengambil kesimpulan dari uraian yang kami sampaikan melalui dirimu ini. Maka ketahuilah bagi dirimu, fahamilah bagi dirimu, penelaahan dan pemikiran serta yang terfikir olehmu. Pernahkah terfikir olehmu tentang bagaimana cara Nabiullah Musa alaihissalam menerima tongkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara Nabiullah Ibrahim menerima tongkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Nabiullah Daud alaihissalam menerima tabut atau peti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diwariskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Dan pernahkah terfikir olehmu tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, sedangkan dalam penerimaan wahyu selanjutnya hanyalah Rasulullah Muhammad SAW yang diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap malaikat Jibril alaihissalam, sedangkan yang lainnya tidak melihat, terkecuali saat malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berwujud sebagai manusia. Dan mereka semua tetap mempercayai atas segala yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati dari setiap hamba untuk bersatu menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW, atau bahkan menjadi musuh-musuh yang nyata bagi perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dalam menyampaikan risalahnya. Wahai Sang Penyair, mengapa kami sampaikan perihal ini kepadamu? Tentu saja agar semua orang bisa mengambil hikmah dan pemahaman atas semua yang dilakukan oleh para utusan Tuhan dan para kekasih Tuhan. Sebagaimana pula yang terjadi atas diri Sang Kinasih, Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi, adalah melalui sebuah proses yang panjang dalam menerima gelar Khalifatud Dunya Al-Imam Al-Mahdi, yang tentu saja bahwa ada khasanah ilmu yang dia miliki sebagai anugerah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tentu saja tidak dimiliki oleh orang lain selain dari beliau yang memang dipilih dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah akhir zaman. Wahai Sang Penyair, adalah suatu hal yang dikatakan serupa tapi tak sama, yaitu antara Rasulullah Muhammad SAW dan beliau Khalifatud Dunya Al-Imam Al-Mahdi.
telah diketahui secara luas bagaimana perjalanan hidup seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sepanjang hidupnya, dari mulai ketika beliau dilahirkan hingga sampai di akhir hayatnya. Semuanya dipenuhi dengan ujian dan cobaan, serta pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umatnya. Kisah dan cerita itu sesungguhnya umat memahaminya setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul penutup. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada diri beliau, Imam Al-Mahdi, dengan segala perjalanan hidupnya, dari mulai ketika beliau dilahirkan hingga sampai pada saat ini, maka orang tidak akan peduli dengan segala kisah dan ceritanya, sebab beliau belum terbuktikan dan diberikan bukti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang terpilih, sebagai khalifah akhir zaman. Wahai sang penyair, di balik dari semua rangkaian yang kami sampaikan ini, ada hal yang sangat penting akan kami sampaikan kepadamu, agar bisa ditelaah dan difahami oleh semua orang, sebagai perjalanan yang benar, dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki, yaitu mengenai ilmu perwujudan. Maka ketahuilah wahai sang penyair, bahwa dari setiap orang yang bisa menerima sesuatu dari gaib, yang kemudian tampak dan terlihat oleh semua orang sebagai sesuatu yang nyata, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari orang-orang yang diberikan ilmu pemahaman tentang kegaiban. Sedangkan yang demikian itu sesungguhnya dibagi dua, yaitu ilmu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu melalui hidayah ataupun melalui ilmu yang diberikan oleh seorang guru mursyid. Dan yang satunya lagi adalah ilmu sihir, yaitu ilmu dari makhluk-makhluk kegaiban, sebangsa jin dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ilmu sihir itu adalah ilmu sulap. Maka ketahuilah bagi dirimu, wahai sang penyair, apabila engkau temukan orang yang mampu mengambil harta, termasuk uang dari kegaiban, namun tidak bisa digunakan, dan apabila bisa dipergunakan, namun memakan korban jiwa, maka itu adalah bagian dari ilmu sihir. Sedangkan mereka yang melakukan itu dan berkata apa adanya, tanpa adanya unsur penipuan, maka sesungguhnya dia menggunakan ilmu hak yang dia pergunakan sebagai bukti bahwa ilmu kegaiban itu sesungguhnya ada, dan dia memperoleh ilmu perwujudan secara nyata. Sedangkan ilmu hak yang sebenar-benarnya adalah dilakukan oleh para waliullah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pamrih. Sebagaimana contoh, wahai sang penyair, ketika salah satu dari gurumu saat masih hidup memberikan uang kepadamu yang diambil dari sakunya, yang kamu ketahui bahwa di saku itu sesungguhnya tidak ada uang sebelumnya, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah sebuah pembuktian yang nyata dari ilmu hak. Wahai sang penyair, begitu juga bagi Imam Al-Mahdi, yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kemampuan untuk bicara dengan kegaiban, untuk melihat segala hal kegaiban, untuk bisa menerima sesuatu yang gaib, yang kemudian berwujud secara nyata, adalah sesuatu yang hak, yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan yang hanya bicara dan melihat secara mata batin saja. Dan ketahuilah bagi dirimu bahwa sesungguhnya mengenai perihal tersebut adalah sesuatu yang sangat mudah dipergunakan,
sebagai alat untuk menipu orang lain. Sebab seseorang bisa berkata bahwa dia melihat hal-hal yang gaib kepada orang lain, sementara sesungguhnya bahwa dia hanya baru melihat secara mata batin. Orang yang dia beritahu bisa saja percaya, sebab hal seperti itu adalah sesuatu yang sulit untuk dibuktikan, kecuali dengan pembuktian yang nyata, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berikan contoh kepadamu, wahai sang penyair. Banyak sekali orang yang merasa menerima uang, harta kegaiban dari langit, menerima tabut perjanjian, dan menerima banyak sekali hal-hal yang dari kegaiban. Namun sesungguhnya semua itu hanya baru diterima oleh dirinya melalui pengetahuan dan pemahaman mata batin saja. Maka yang demikian itu sesungguhnya belum bisa diterima sebagai kebenaran sebelum semuanya itu terbuktikan. Andaikan semuanya itu benar, andaikan seseorang itu menerima dan sudah terwujud secara lahir, maka sesungguhnya dia adalah orang yang layak untuk menerima pembaiatan. Dan yang demikian itu sesungguhnya bahwa Tuhan akan gerakkan setiap hati untuk berbaiat kepadanya. Wahai sang penyair, ketahuilah bagi dirimu bahwa sesungguhnya seseorang yang terpilih, sang pinilih itu, Tuhan akan berikan kemampuan kepadanya dengan ilmu perwujudan yang hak, yang mampu membuktikan secara benar, dengan cara yang benar, sebagai kebenaran yang tak terbantahkan, atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dari setiap kejadian. Wahai sang penyair, semoga semua uraian ini bisa difahami bagi dirimu dan bagi semua orang, agar memperoleh pemahaman yang benar tentang ilmu kegaiban. Dan semoga semua uraian kami menjadi bahan pertimbangan serta pemahaman bagi setiap orang yang merasa diperjalankan, agar kembali melihat pada diri sendiri tentang ilmu yang dikuasainya, hingga sampai sejauh mana pengetahuannya tentang ilmu kegaiban, dari penglihatan secara batiniah dan melihat serta mampu mewujudkannya ke alam dunia nyata. Telaah dan pelajarilah bagi diri masing-masing, sudah sampai manakah yang telah dikuasai oleh masing-masing orang yang diperjalankan itu. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.